Perkenalkan, nama saya Riris Novalina Marbun dengan NIM 63230955. Perkenalkan, nama saya Priscila Turopa Panggabean dengan NIM 63230087. Perkenalkan, saya Sarah Saskia dengan NIM 63230479. Perkenalkan, nama saya Prakoso Nugroho dengan NIM 63230315. Perkenalkan, nama saya Yohanes Santos Lambowo dengan NIM 63231507. Penelitian ini merumuskan dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. H0-nya yaitu gaya mengajar interaktif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi IPK mahasiswa. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu gaya mengajar interaktif memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi IPK mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah gaya mengajar interaktif yang diterapkan oleh dosen dalam mengajar memberikan pengaruh positif terhadap nilai IPK mahasiswa. Di sini terdapat variabel bebasnya yaitu gaya mengajar interaktif dan variabel terikatnya yaitu nilai IPK mahasiswa. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan sampel dari 23 mahasiswa tentang persepsi mereka terhadap gaya mengajar interaktif dosen bersama dengan data IPK mereka. Dalam pengolahan data digunakan software SPSS versi 27 untuk menganalisis berbagai aspek, mulai dari uji validitas data hingga pengujian hipotesis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap nilai IPK mahasiswa. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan metode pengajaran interaktif dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif di lingkungan pendidikan yang tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka atau data yang dapat diukur secara statistik. Dari hasil kuesioner yang telah kami jalankan, dengan menggunakan skala Likert dalam pernyataan dari responden, maka diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 27 dengan menggunakan uji, yakni uji validitas data dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Dalam hasil penelitian terdapat karakteristik responden. Karakteristik responden ada data diri responden dan kriteria responden. Data diri responden itu ada nama, NIM, jenis kelamin, semester, dan lain-lain sebagai acuan penelitian. Lalu kriteria responden itu responden yang menjawab kuesioner, yaitu mahasiswa kelas 633A24 yang berjumlah 23 responden. Dalam jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 7 mahasiswa atau dalam persentase 30,4%, sedangkan perempuan berjumlah 16 mahasiswa atau dalam persentase 69,6%. Data penelitian ada keterangan menjawab untuk responden dengan skala Likert, yaitu untuk mengukur sikap, pikiran, dan perasaan seseorang atau sekelompok orang mengenai permasalahan sosial, sehingga peneliti mengukurnya menjadi skala variabel. Skala Likert yang dipilih seperti sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu pernyataan pada kuesioner yaitu yang harus dijawab oleh responden untuk mendapatkan acuan penelitiannya. Dilanjutkan dengan uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas, yaitu ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran hasil penelitian yang dinyatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya. Dalam uji validitas dinyatakan valid terdapat dua kriteria, yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada signifikansi 5%, berarti dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel pada signifikansi 5%, berarti dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini terdapat 23 responden, yaitu variabel X, gaya mengajar interaktif, dinyatakan valid, nilai korelasinya 0,3515, berarti dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Sedangkan variabel Y itu persepsi terhadap pengaruh gaya mengajar terhadap IPK, nilai korelasinya 0,3515, berarti dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan di uji selanjutnya. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat pengukur
terukur yang dapat diandalkan dan konsisten. Jika pengukuran tersebut dilakukan berulang, maka dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam uji reliabilitas dinyatakan reliable ada dua kriteria. Jika nilai alpha convex lebih besar 0,60, maka dinyatakan reliable. Jika nilai alpha convex lebih kecil 0,60, maka dinyatakan tidak reliable. Berdasarkan uji reliabilitas pada kolom convex alpha, terdapat nilai 0,757 untuk variabel X dan 0,798 untuk variabel Y. Keduanya lebih besar dari 0,60, maka penelitian ini dinyatakan reliable. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Pengujian hipotesis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah main sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak menyatakan perbedaan yang signifikan. Pengujian hipotesis dengan uji T dapat dikatakan berpengaruh positif atau signifikan jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka dianggap tidak signifikan. Pada kolom T dan sig pada tabel koefisien dapat dilihat bahwa nilai T hitung variabel X sebesar 3,325, lebih besar dari T tabel sebesar 1,7139 dan sigmanya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X atau gaya mengajar interaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau nilai IPK mahasiswa. Uji F atau uji simultan adalah tes yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebasnya berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dikatakan bahwa variabel bebasnya tidak berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Pada kolom F dan sig, pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 11,058, lebih besar dari F tabel sebesar 4,28. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas atau gaya mengajar interaktif berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau nilai IPK mahasiswa. Uji koefisien determinasi adalah uji dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1. Dengan semakin tinggi nilainya, semakin baik model prediksinya. Berdasarkan hasil pada tabel modal summary, didapatkan nilai R² sebesar 0,345, yang artinya pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap nilai IPK mahasiswa sebesar 34,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel gaya mengajar interaktif atau variabel X berpengaruh terhadap variabel nilai IPK mahasiswa atau variabel Y sebesar 34,5%, sedangkan sisanya 100% dikurang 34,5% sebesar 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti kelompok kami. Karena penelitian ini menggunakan data survei atau data primer, maka nilai 0,345 yang didapat bisa dikatakan sudah cukup baik. Berdasarkan hasil pada tabel modal summary, didapatkan nilai R² sebesar 0,345, yang artinya pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap nilai IPK mahasiswa sebesar 34,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel gaya mengajar interaktif atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau nilai IPK mahasiswa. Uji koefisien regresi berdasarkan nilai konstan kolom unstandaris
koefisien B, pada tabel koefisien A dapat diketahui bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X, nilai IPK mahasiswa tetap bisa mencapai angka 4. Kemudian pada variabel Saya di sini akan menjelaskan bab 2 pada bagian uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini adalah sebuah uji prasyarat untuk membuktikan apakah sebuah data yang diambil untuk regresi linear berganda itu terdistribusi dengan normal. Dalam uji normalitas, terdapat dua metode yang bisa dilakukan. Metode pertama adalah metode grafik, dan metode kedua adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Dari metode grafik ini didapatkan dua grafik. Yang pertama ada grafik dari bentuk histogram, yang mana pada histogram tersebut balok-baloknya itu mengikuti bentuk lonceng, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Dan kedua ada grafik dari grafik titik-titik, yang mana titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Pada metode Kolmogorov-Smirnov atau metode KS, syarat untuk dinyatakan bahwa data tersebut digolongkan sebagai terdistribusi normal adalah nilai dari asim significance itu harus lebih dari 0,05. Dan dari data yang diambil, nilai dari asim significance yang didapat adalah sebesar 0,627, yang mana dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah data penelitian yang menggunakan urut waktu atau time series tidak saling berkaitan. Dalam uji asumsi klasik, metode yang paling banyak digunakan yakni metode Durbin-Watson, karena kemudahan dalam melakukan tabulasi dan analisa data. Pada pengujian, didapat nilai Durbin-Watson sebesar 2,729. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kita perlu mencari 4 nilai lainnya menggunakan tabel Durbin-Watson. Dua nilai pertama bisa didapatkan secara langsung lewat tabel Durbin-Watson. Caranya adalah dengan mencocokkan banyaknya variabel bebas dan jumlah responden dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah satu variabel, dan jumlah respondennya adalah sebanyak 23 responden. Mengetahui informasi tersebut bisa dicocokkan langsung dengan tabel Durbin-Watson, sehingga didapat nilai DL sebesar 1,2567 dan DU sebesar 1,4375. Selanjutnya, masih perlu mencari dua nilai terakhir, yang mana bisa didapat dengan rumus 4 dikurang DL dan 4 dikurang DU, sehingga didapat nilai 2,7433 dan 2,5625. Dan nilai Durbin-Watson terdapat di antara 2,5625 dan 2,7433. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini digunakan metode Glaser, yang mana memiliki uji kriteria jika nilai significance lebih dari 0,05, artinya data tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan jika kurang dari 0,05, artinya data tersebut memiliki heteroskedastisitas. Dan berdasarkan dari
hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan, nilai significance dari variabel X yang didapat adalah sebesar 0,762, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa data tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas. Kemudian ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas dalam regresi linear berganda tidak ada hubungan dalam mempengaruhi variabel terikat. Jika tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, maka model regresi linear berganda dinyatakan baik. Dalam uji ini digunakan metode tolerance dan variance inflation factor atau VIF yang memiliki kriteria uji jika nilai tolerance kurang dari 0,05 dan VIF lebih dari 10, maka berarti terdapat hubungan antar variabel bebasnya. Sebaliknya, jika tolerance lebih dari 0,05 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat hubungan antar variabel bebasnya. Bab 3. Hasil penelitian. Pengaruh nilai X terhadap Y. Dalam penelitian ini yang berjudul tentang pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan, penelitian ini pengambilan datanya menggunakan Google Form, di mana jumlah responden terdiri atas 23 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana gaya mengajar interaktif sebagai variabel bebas dan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, rata-rata mahasiswa merasakan bahwa terdapat pengaruh antara gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan dalam uji korelasi koefisien, di mana nilai koefisien persen sebesar 0,3515 dari nilai signifikansi, sehingga H0 ditolak dan HA diterima, di mana memiliki hubungan linear antara gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diolah menggunakan aplikasi SPSS, terdapat pengaruh antara gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan. Dapat dilihat dari uji T berdasarkan nilai hasil uji T sebesar 3,325 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,7139, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini memiliki pengaruh yang signifikansi antara pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan. Berdasarkan uji square, nilai koefisien determinasi square R pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan sebesar 0,345 dan nilai koefisien R sebesar 0,587, sehingga pengaruh gaya mengajar terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan sebesar 34,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Gaya mengajar interaktif merupakan metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan antara mahasiswa dan dosen, sehingga dalam hal ini, dalam proses belajar mengajar, diharapkan bahwa mahasiswa bisa bersikap kritis dan mengajukan pertanyaan dan bahkan membuka diskusi secara langsung. Hal inilah yang akan meningkatkan nilai gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan. Penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaya mengajar interaktif terhadap IPK mahasiswa kelas karyawan memiliki nilai hasil dari uji T sebesar 3,325 dan memiliki probabilitas sebesar 0,03 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka dari hal ini H0 ditolak dan HA diterima. Dan berdasarkan uji square, nilai korelasinya sebesar 0,587 sehingga 58,7% dipengaruhi oleh gaya mengajar interaktif dan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran. Yang pertama, bahwa untuk peneliti selanjutnya supaya bisa tetap menggunakan judul yang sama tetapi
memilih objek dan subjek yang berbeda dan metode yang berbeda agar dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dan yang kedua, gaya mengajar interaktif ini dapat ditingkatkan lagi dalam lingkungan kampus supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang kurang lengkap mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.